siang Pak Irfan. Selamat siang Pak Guru. Ya, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya sebagai salah satu bentuk pemenuhan tugas menjadi seorang penggerak Angkatan 8 Kabupaten Jombang. Kalau saat ini saya akan bertindak sebagai supervisor dan Pak Irfan adalah guru yang disupervisi. Oke. Untuk itu kalau boleh tahu Pak Irfan mengampu mata pelajaran apa dan di kelas yang mana? Baik, terima kasih. Untuk saya mengampu mata pelajaran IPS dan saya mengajar itu 2 tingkat Pak Guru. Ada di kelas 7 dengan di kelas 8 Pak Guru. Sudah di kelas 1. Iya. Oke. Lanjutannya kira-kira untuk supervisi kali ini kita akan menggunakan kelas berapa Pak Irfan ya? Kalau untuk supervisi kali ini kita pakai kelas 7 Pak Guru. Oke, saya langsung menuliskan sini. Iya, terima kasih. Ya. Oke, untuk kelas 7 kali ini kira-kira tujuan pembelajaran yang hendak dicapai dari kegiatan supervisi kali ini kira-kira apa? Oke, baik, terima kasih. Untuk tujuan pembelajaran kali ini Pak Guru, ada 2 tujuan pembelajaran yang harus dicapai oleh para murid. Itu yang pertama, murid diharapkan mampu menjelaskan pengertian kebutuhan. Iya. Jadi diharapkan murid mampu menjelaskan pengertian kebutuhan. Terus yang kedua Pak Guru, murid bisa menentukan jenis-jenis daripada kebutuhan itu sendiri. Jenis-jenis kebutuhan itu sendiri Pak. Terima kasih Pak Irfan, saya konfirmasi ada 2 ya. Iya, ada 2 tujuan. Kebutuhan dan Jenis-jenis kebutuhan itu sendiri. Iya. Oke, saya lanjut. Kira-kira untuk supervisi kali ini area pengembangan yang hendak dicapai oleh Pak Irfan itu kira-kira di bagian mana? Baik, untuk area pengembangan yang pertama, karena ini kelas 7 dengan kurikulum merdeka Pak Guru, maka yang pertama itu kita akan melakukan penguatan profil pelajar Pancasila atau Profela itu ya, nanti akan dipimpin oleh murid. Terus yang berikut Pak Guru, untuk saya lanjut aja dari Profela itu yang di dalamnya ada mandiri, gotong royong, dimensinya dalam itu Pak Guru. Ada kerjasama, ada beriman, dan itu yang menjadi penguatan saya dalam pembelajaran kalian. Terus yang berikut Pak Guru, ada lagi di dalam pembelajaran nanti ada game. Iya, berupa game itu saya coba terapkan, coba pakai untuk menjadi refleksi. Di bagian refleksi supaya menjadi penguatan dalam hal ini kognitif mereka ketika mereka sudah menerima materi dan saya buat refleksi itu dalam bentuk game sebagai penguatan peserta didik itu sendiri. Oke, yang terakhir Pak Guru, kira-kira strategi yang disiapkan untuk pembelajaran kali ini kira-kira seperti apa? Baik, untuk strateginya saya akan menggunakan strategi kolaborasi. Ya? Iya, kolaborasi yang di dalamnya nanti ada pembagian kelompok Pak Guru. Jadi saya akan buat kelompok untuk siswa berdiskusi bagaimana bisa menjawab tujuan yang tadi saya sudah sampaikan itu nanti diferensiasinya proses ya, ada kelompoknya. Ada kelompok. Jadi setelah siswa itu dibagi dalam bentuk kelompok, mereka akan mendiskusikan tugas yang saya sampaikan itu, dan setelah itu pertanyaan yang saya sampaikan, setelah itu dalam kelompok itu mereka bisa menunjukkan dimensi-dimensi dari Profela itu. Misalnya bergotong royong, mereka bisa bernalar kritis dan seterusnya. Nah, setelah itu dalam itu kolaborasi mereka juga harus bisa bisa mempresentasikan hasil kerja mereka. Iya, dipresentasikan. Setelah itu baru saya sebagai guru bisa sama-sama berefleksi untuk memberikan penguatan. Kira-kira seperti itu Pak Guru. Jadi saya bacakan dari awal, tujuan pembelajarannya itu ada 2 ya. Dan area pengembangannya itu berupa KSE, yaitu ada Profela dan dimensi-dimensi yang terkait di dalamnya. Terus untuk ada juga games di bagian refleksi ya Pak Guru ya. Oke, untuk strategi yang persiapannya itu strategi kolaborasi atau dalam bentuk kelompok ya. Oke. Sampai berjumpa di dalam kelas Pak Guru. Oke. Jadi sebentar Pak, kita tanda tangan. Iya, terima kasih.
kasih. Terima kasih. Baik, selamat pagi. Pagi, Pak. Sekali lagi selamat pagi. Pagi, Pak. Baik, terima kasih. Sebelum kita memulai kegiatan belajar mengajar kita awali dengan doa sebagai orang yang beriman. Karena itu silakan yang pimpin kita dalam doa, disilakan. Di kelas ini dalam keadaan yang sehat dan dalam keadaan yang baik. Atau di sini ada yang sakit? Kita belajar tentang ilmu ekonomi. Terima kasih sudah ada yang ingat. Nah, hari ini kita akan belajar tentang aktivitas manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Yang di dalamnya kita akan belajar tentang kebutuhan seperti itu. Nah, sebelum masuk lebih jauh, ada dua tujuan pembelajaran yang hari ini kita harus capai. Kita ulangi sekali lagi, ada dua tujuan pembelajaran yang harus kita capai hari ini. Yang pertama itu kita harus bisa menjelaskan pengertian kebutuhan. Yang kedua, kita harus bisa menyebutkan jenis-jenis kebutuhan seperti itu. Nah, sementara ini kita akan bagi dalam bentuk kelompok untuk kita kerjakan. Nanti Pak akan kasih soalnya. Karena itu tujuan sudah Pak sampaikan. Mari kita duduk berdasarkan kelompok. Dari Pak bagi ya, ini kelompok 1. Kelompok 1 ini kelompok 2. 4 orang duduk di sana. Yang belakang kelompok 3. Ini kelompok 4. Yang dari 1 yang orang ini kelompok 5. Dan yang paling terakhir kelompok E. Silakan duduk berdasarkan kelompok.
tentang materi kita hari ini tentang kebutuhan. Baik, kita mulai. Jadi nanti game ini kita sama-sama menyanyi lagu balonku ada 5. Jadi kita menyanyi balonku ada 5. Jadi kalau Pak bilang nanti sambil menyanyi lagu balonku ada 5, Pak kasih jalan pulpen. Jadi pulpen ini dikasih jalan. Jadi kalau Pak bilang stop,
di sini minggu depan itu kita akan lanjut lagi dengan materi kita yang berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Jadi di rumah bisa baca di internet. Sampai pada tahap yang ketiga, yaitu pasca observasi atau supervisi akademik yang saya akan lakukan selama beberapa hari ini. Untuk itu ada beberapa lembar pertanyaan di sini yang saya akan konfirmasi kepada Pak Irfan di IPS kelas 7 ya. Oke, untuk itu dari aspek dan strategi pengembangan yang Pak Irfan mau, yaitu ada KSE berupa Propela atau pelajar Pancasila, dan ada keyakinan kelas ya, keyakinan kelas yang saya catat juga di situ, dan terakhir ada bagian refleksinya itu di menggunakan games menggunakan games ya. World War yes. Ini saya sudah catat. Untuk catatan refleksi guru ini, kira-kira dari Pak Irfan refleksi yang sudah Pak Irfan jalankan dengan anak-anak menurut pengamatan Pak Irfan itu bagaimana? Ya, untuk refleksi mungkin untuk di penguatan kesepakatan kelas itu Pak Guru, itu perlu peningkatan kepada anak-anak, karena di situ ketika kita melakukan kesepakatan itu ada beberapa anak-anak yang memang contoh seperti bajunya tidak sisir, terus dia punya kerapiannya itu perlu peningkatan. Terus untuk proses kegiatan belajar mengajarnya itu berjalan dengan baik, tapi kurangnya semacam ketika anak-anak mau presentasi kadang-kadang masih malu-malu begitu, malu-malu. Jadi itu yang menjadi semacam kendala untuk kadang-kadang anak-anak ini kan harus dikasih semangat dulu, semangat, harus ada tepuk tangan supaya memberikan semangat untuk mereka. Dan untuk hasil diskusinya sudah bagus, mereka bisa mempertanggungjawabkan hasil kerja mereka yang mereka diskusi bersama, dan di situ juga sudah menunjukkan nilai-nilai atau dimensi-dimensi dari Propela itu sendiri. Mana ada mandiri, bertakwa, bisa berpikir kritis, dan sebagainya. Kira-kira. Saya lanjut ya, topik percakapan dan catatan selama melaksanakan strategi pengembangan. Bisa diciptakan sedikit mengenai diferensiasi itu diferensiasi yang saya lihat mungkin diferensiasi dari topik dari yang anak-anak kerjakan itu kayaknya LKM ini sedikit berbeda ya antara kelompok satu dan kelompok yang lain. Iya, itu memang karena pada intinya semua anak itu punya kemampuan yang berbeda satu dengan lain. Karena itu tugas yang disampaikan juga, dan di dalam kelompok juga saya sudah membagi. Jadi dalam kelompok 4-5 orang itu ada 1-2 yang menurut pengalaman saya sudah bisa. Jadi saya taruh 1-2 orang yang sudah bisa di materi itu, dan sisanya yang mungkin belum memahami secara utuh.